Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pengapian elektronik, khususnya pada materi sistem pengapian Capacitive Discharge Ignition atau CDI. Sistem pengapian CDI ini berbeda dengan sistem pengapian tipe konvensional, semi elektronik, maupun full elektronik. Apa perbedaannya? Nah, nanti kita bahas. Ya, sekarang kita berbicara mengenai pengantar sistem pengapian CDI dulu. Ya, jadi sistem pengapian CDI ini adalah sistem pengapian yang bekerja berdasarkan pembuangan muatan kapasitor. Jadi konsep kerja sistem pengapian CDI ini berbeda dengan sistem pengapian model yang lainnya, ya, model konvensional, model semi elektronik, model full elektronik, di mana pada model sistem pengapian tersebut menggunakan sistem penyimpan induktif atau induktif storage system. Nah, pada sistem pengapian CDI, koil masih digunakan, tetapi fungsinya sebagai transformator tegangan tinggi, tidak untuk menyimpan energi. Sebagai pengganti, untuk menyimpan energi, maka digunakan sebuah kapasitor. Dalam sistem pengapian CDI ini, kapasitor diisi dengan tegangan tinggi sekitar 300 sampai 500 volt. Pada saat sistem bekerja, kapasitor tersebut membuang muatannya atau discharge, sehingga energinya disalurkan ke kumparan primer koil pengapian. Koil tersebut akan menaikkan tegangan dari kapasitor tadi menjadi tegangan yang lebih tinggi pada kumparan sekunder, sehingga menghasilkan percikan api pada busi. Oke, sekarang kita lihat dasar dari sistem pengapian CDI. Kita awali dengan pembahasan mengenai kapasitor. Apa itu kapasitor? Bagaimana konstruksi kapasitor? Bagaimana kapasitor itu bekerja? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kapasitor secara sederhana terdiri dari plat logam yang dipasang secara paralel. Kalau pada gambar ini kita lihat ada plat logam A yang atas, ya, berwarna hitam, kemudian plat logam B berwarna hitam juga pada gambar ini dipasang di bawah. Di antara plat logam A dan plat logam B terdapat sebuah isolator. Dan biasanya isolator yang digunakan pada sebuah kapasitor kita sebut dengan dielektrikum. Nah, jadi inilah konstruksi dari suatu kapasitor atau kondensor. Nah, jadi secara sederhana ada dua buah plat yang dipasang secara berjejer, ya, atau secara paralel. Kemudian di antara kedua plat tersebut dipasang isolator. Baik. Nah, sekarang jika plat A dan plat B dipasang sejajar seperti ini dan di antara kedua plat tersebut dipasang isolator, maka kapasitor ini memiliki karakteristik yang unik. Nah, bagaimana keunikannya? Kita lihat. Ya, kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ini ada sebuah kapasitor dihubungkan dengan baterai. Jika kontak atau saklar pada rangkaian ini dihubungkan, maka arus akan mengalir dari baterai menuju ke kapasitor, kemudian ke terminal negatif. Sehingga pada kapasitor ini akan terjadi muatan. Ya, pada plat bagian atas dia bermuatan positif dan plat yang bawah
bermuatan negatif. Dalam kondisi seperti ini, maka kapasitor dikatakan penuh. Jika kapasitor itu dihubungkan dengan sebuah rangkaian lampu misalkan, dan saklarnya kita on-kan, maka muatan kapasitor itu akan dibuang dari terminal positif ya ke lampu, kemudian ke terminal negatif kapasitor sehingga lampu padam. Lama-kelamaan muatan akan habis sehingga kapasitor atau arus dari kapasitor berhenti dan lampu akan menjadi padam. Itu adalah prinsip kerjanya. Kita ulang ya. Jika saklar posisi on, maka arus dari baterai akan mengalir ke kapasitor ya, kemudian ke terminal negatif baterai. Nah, pada plat bagian atas kapasitor dia akan bermuatan positif dan pada plat bagian bawah akan bermuatan negatif. Maka dikatakan kapasitor dalam kondisi penuh. Tegangan kapasitor ini sama dengan tegangan baterai atau tegangan sumber yang mengisinya. Jika kapasitor yang sudah penuh ini kita hubungkan dengan suatu rangkaian lampu, ya, dan jika saklar diposisikan ke posisi on, maka muatan kapasitor akan mengalir melalui saklar, lampu, kemudian ke terminal negatif kapasitor. Nah, aliran muatan atau aliran arus ini akan menyebabkan lampu menyala. Jika muatannya habis, maka lampu akan padam. Nah, sekarang kita lihat ya. Kapasitor kita hubungkan dengan rangkaian. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, dihubungkan kepada sumber tegangan atau baterai, maka kapasitor ini akan terisi penuh. Nah, jika kapasitor yang sudah terisi penuh ini kita hubungkan dengan suatu kumparan, ya, kalau pada rangkaian tadi dihubungkan dengan suatu rangkaian lampu, nah, contoh kali ini kita hubungkan dengan kumparan. Nah, jika saklar ditutup atau di-on-kan, maka muatan kapasitor akan mengalir, ya, menuju kumparan, kemudian ke negatif kapasitor. Nah, pada saat muatan ini mengalir ke kumparan, maka pada kumparan tersebut terjadi medan magnet. Jika muatannya habis, maka medan magnet pada kumparan juga akan hilang. Nah, jadi ini adalah prinsip pengaliran muatan kapasitor ke kumparan. Ya, kita perhatikan sekali lagi. Ini kapasitor diisi oleh sumber tegangan. Ya, jika sudah penuh, maka tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan pada baterai. Nah, jadi kapasitor bermuatan penuh. Nah, jika kapasitor ini kita hubungkan dengan suatu rangkaian kumparan, ya, maka saat saklarnya on, arus dari kapasitor akan mengalir ke saklar, ke kumparan, kemudian ke negatif kapasitor. Nah, pada saat arus mengalir inilah pada kumparan terjadi medan magnet, ya. Lama-kelamaan muatan akan berkurang dan habis. Pada saat habis, maka tidak ada aliran arus lagi sehingga medan magnet pada kumparan juga akan hilang. Nah, sekarang kita perhatikan gambar sederhana ini. Nah, jadi ini prinsip pengisian kapasitor ya seperti tadi. Namun di sini tidak menggunakan baterai. Nah, pada sistem pengapian CDI itu baterai digantikan dengan DC to DC converter. Ini untuk mengisi kapasitor. Jika kapasitor ini sudah penuh dan saklar ini di-on-kan, ya, maka pada saat saklar on, muatan kapasitor ini akan dialirkan ke kumparan primer kalau di sini ya, kemudian ke negatif kapasitor. Nah, pada saat aliran arus ke kumparan primer ini, maka terjadi medan magnet dan pada saat yang bersamaan maka terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah, gitu ya. Jadi kita ulang lagi ya.
DC to DC converter berfungsi untuk mengisi kapasitor. Ya, jadi ini seperti baterai ya, sumber tegangan. Gunanya untuk mengisi kapasitor. Nah, apabila kapasitor sudah penuh ya, dan kapasitor ini dihubungkan juga dengan rangkaian kumparan seperti ini ya, ini kumparan primer, ini kumparan sekunder. Jika saklar di-on-kan, maka muatan kapasitor akan mengalir ke kumparan primer, kemudian ke negatif kapasitor, sehingga terjadi medan magnet pada kumparan primer. Terjadinya medan magnet ini akan menyebabkan terjadinya tegangan pada kumparan sekunder. Nah, tegangan pada kumparan sekunder ini tentu akan jauh lebih tinggi ya dibanding dengan tegangan yang keluar dari tegangan yang keluar dari kapasitor. Mengapa tegangan pada kumparan sekunder ini lebih tinggi? Karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah lilitan pada kumparan primer. Nah, oke ya. Jadi, tegangan tinggi pada kumparan sekunder pada sistem pengapian CDI terjadi pada saat kumparan primer dialiri arus. Nah, ini ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Pada sistem pengapian konvensional atau sistem pengapian semi elektronik ya, atau sistem pengapian full elektronik ya, ini perlu diingat. Tegangan tinggi pada koil terjadi pada saat arus pada kumparan primer diputus. Saya ulangi, tegangan tinggi pada kumparan sekunder pada sistem pengapian semi elektronik, full elektronik, dan sistem pengapian konvensional terjadi saat medan magnet kolaps ya, di mana medan magnetnya itu kolaps karena arus primer diputus. Tapi sistem pengapian CDI berbeda. Terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat kumparan primer dialiri arus. Nah, jadi ini adalah perbedaan pokok antara sistem pengapian konvensional, sistem pengapian semi elektronik, dan sistem pengapian full elektronik, di mana pada sistem pengapian konvensional, semi elektronik, dan full elektronik, tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus primer coil diputus. Sedangkan pada sistem pengapian CDI, tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi saat kumparan primer dialiri arus. Ya, jadi kalau CDI terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder saat saat kumparan primer dialiri arus. Sedangkan pada sistem pengapian konvensional atau semi elektronik atau full elektronik, tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus pada kumparan primer diputus. Nah, itu perlu diperhatikan. Perbedaannya sangat jelas di situ ya.